Sosok yang istimewa, sosok yang mengagumkan, sosok yang indah. Kalau tadi dibacakan fasal demi fasal dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, maka sungguh kita akan dapati sosok beliau adalah sosok yang paling istimewa. Kalau kita ingin mencari cacat beliau, sungguh gak bakal kita pernah temukan. Orang yang memiliki akal sehat, terlepas dia beriman atau tidak, tetapi dia jujur dan memiliki akal sehat, ketika mengkaji tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW, pasti akan kagum kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah manusia yang sungguh tidak akan pernah kita dapati kecacatan pada diri beliau. Seumur hidupnya nggak ada track record beliau berdusta. Seumur hidupnya semua mengakui, bahkan musuh-musuhnya sekalipun yang membenci beliau, mengakui akhlaknya, budi pekertinya, perilakunya yang suci, yang indah, yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid yang kita hadiri pada hakikatnya adalah untuk mendorong kita agar lebih penasaran lagi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebab fasal-fasal yang dibaca hanya sekedar kunci-kunci untuk membuka lebih dalam lagi tentang sejarah atau tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bakal mungkin mengenal Rasulullah hanya dengan membaca 5 fasal, 7 fasal dari kitab Maulid. Ini semua hanya sekedar kunci yang mendorong kita untuk mengenal beliau lebih dahulu. Sebab jangankan 5 fasal, jangankan 1 kitab Maulid, 2 kitab Maulid. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Masa diberikan, para pujangga diizinkan untuk melukiskan tentang baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh masa akan sirna, sedangkan sosok Nabi Muhammad tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa dilukiskan dengan lukisan yang paling sempurna sekalipun. Bagaimana? Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, Allah menyatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahar qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, apabila lautan diubah menjadi tinta untuk menafsirkan firman Allah Ta'ala, maka sungguh lautan samudra akan sirna, sedangkan firman Allah nggak bakal ada habisnya untuk dilukiskan dan ditafsirkan. Dan sosok Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, beliau katakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sosok Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup, yang berjalan di muka bumi. Karena itu nggak bakal pernah kita mampu melukiskan sosok Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid yang kita hadiri tiada lain untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Tahu kenapa? Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan apapun itu. Kita manusia, Allah ciptakan begitu, condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Kita kalau di sini, ya mohon maaf sebagai contoh, ada orang yang tampan, cakep, duduk di tengah-tengah kita, semua mata akan tertuju kepadanya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah condong kepada keindahan. Tapi mohon maaf, kalau di sini ada pemandangan yang gak enak dilihat, semua mata pun akan memejamkan dari pemandangan tersebut. Itu pandangan.
Pendengaran pun demikian. Kita di sini lebih memilih apa? Berita gembira apa berita buruk? Kita semua ingin mendengar berita gembira. Berita buruk kita nggak mau dengar. Kenapa? Memang kita diciptakan oleh Allah seperti itu. Condong kepada keindahan. Berpaling dari keburukan. Penciuman pun demikian. Di sini kita mau duduk sama orang yang harum wanginya atau yang bau keringat. Tinggal pilih. Semua akan mengatakan akan duduk dengan orang yang harum wanginya. Dan nggak mau suruh duduk kalau emang dikasih pilihan dengan orang yang baunya nggak enak. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajari tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek. Fisik beliau, akhlak beliau, ucapan beliau, perilaku beliau, tuntunan dan ajaran beliau, segala aspek. Sungguh kita akan dapati pada sosoknya keindahan sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali itu sampai bilang, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha makhsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling bagus, ala ahsani surah, dalam bentuk yang paling bagus. Fiha jami'ul mahasini mahsurah, pada sosoknya terdapat segala keindahan, wa 'alaiha maqsurah, dan hanya keindahan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain. Kita di sini nggak pernah melihat Nabi Muhammad dengan mata kepala kita. Kita nggak hidup di zaman beliau. Tetapi para saksi mata yang melihat Nabi besar Muhammad SAW dengan mata kepala mereka, mereka semua mengakui sosok Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Sekalipun itu orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Para pecinta, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sosok Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna Al-Bara bin Azib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saksi mata. Beliau katakan, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki dengan rambutnya yang terurai panjang, memakai pakaian yang ada corak kemerahan, yang lebih tampan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Arab di saat itu yang terkenal ketampanannya nggak satu, nggak dua, banyak. Tetapi sungguh primadonanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.